Baik, semangat pagi dan selamat malam untuk semua agen-agen 3i Networks dimanapun berada. Jumpa lagi dalam 3i LC. Nah, kali ini kita akan belajar. Selamat datang untuk semua partisipan agen 3i Networks dimanapun berada. Saya percaya malam ini pasti bakal full nih ya, 1000 mitra. Ya, saat ini sudah banyak yang sudah masuk. Saya akan intip dulu di room meeting kita ada berapa nih, berapa orang. Wow, sudah mendekati 400 peserta. Jadi teman-teman semua, malam ini kita tetap excited belajar leadership training. Dan biasanya setiap hari Senin kita akan belajar dari crown-crown kita yang sudah berhasil membuktikan ya dalam 2 sampai 3 tahun mereka sudah membuktikan mencapai posisi paling klimaks dengan income 200 hingga 300 juta per bulannya. Siapa yang mau berproses sampai di Crown Agency? Silakan yuk kita meramaikan leadership training kita di malam ini dengan menyapa calon mitra, bahkan tim semua undangan yang sudah kita masukkan ke dalam support system ini. Walaupun PSBB untuk Jabodetabek, tapi tetap kita masih bisa punya solusi penghasilan dengan bekerja di rumah saja ya, punya omset, mulai mencetak omset dari rumah saja. Wow, ternyata dari Singapura banyak yang sudah hadir ya, sudah absen dari Pekalongan, dari Taiwan, kemudian dari Palu ya, dan dari Malaysia. Wah, ini kayaknya kebanyakan dari luar negeri nih. Mana nih anak-anak negeri? Dan teman-teman yang ada di Indonesia, silakan Jakarta Pusat, Depok, Tangerang, dan Cibubur sudah mulai hadir di room meeting Subang, Merauke, Pekanbaru, Batam, dan juga dari Kalimantan, Bogor ya. Semuanya dari mana-mana, Taiwan sudah hadir juga, Bintaro, Bekasi, Aceh. Wah, luar biasa nih, makin panas nih di room meeting ya. Selamat datang buat agen-agen 3i semuanya. Kabar gembira buat kita bahwa support system kita 3i LC ini sudah hadir setiap hari memberikan layanan terbaik bagi kita. Tinggal Bapak Ibu mengundang ya calon mitra, calon prospek maupun mengajak timnya untuk masuk dalam support system 3i LC ini, karena di sini sudah disajikan ya materi-materi presentasi mengenai 3i Networks, kemudian manfaat-manfaatnya. Kita juga belajar hitung-hitungan bonus dan juga training yang diberikan secara gratis ya. Kalau ada yang gratis nggak perlu cari yang berbayar tentunya ya teman-teman semua. Dan wow, dari Hong Kong juga sudah hadir. Semangat, dan saya senang sekali bisa ketemu dengan semua leader-leader yang ada. Baik, di sini sudah ada ya, di room meeting kita juga sudah ada pembicara tamu kita, Crown Agency. Nah, jadi teman-teman tetap antusias, kita buka slide-nya bersama-sama.
Silakan mungkin Pak Sandy bisa bantu untuk slide-nya. Oke, terima kasih Pak Sandy, dan Crown Agency kita yang akan mengisi malam ini adalah Pak Arya Setiaki dari Kota Tinggal Yogyakarta yang sudah meraih trip gratis Korea bersama dengan keluarga, dan latar belakangnya adalah PNS, pebisnis network sejati. Nah, dan kali ini kita belajar leadership training yang langsung dari Pak Arya, ya, bergabung di 3i Networks ini 18 Maret 2015, berarti 2020 ini sudah selesai ya, bayar premi, masa kontrak preminya sudah selesai, dan beliau pun mulai berproses, mulai dari agensi, ya, beberapa posisi kita lihat di sini, semua posisi ternyata diraih dalam waktu hanya 2 tahun saja. Luar biasa, dan teman-teman tentunya sukses itu ada polanya, gagal pun ada polanya. Jadi malam ini kita belajar tentang the law of success atau hukum-hukum dari sukses itu sendiri. Dan kali ini sangat spesial kalau teman-teman yang sudah ikut ya leadership training yang sebelum-sebelumnya, beliau membawakan topik tentang kita sudah belajar bersama, dan kali ini merupakan kelanjutannya ya, basic dari leadership kita, lanjutannya adalah the law of success. Nah, oleh karena itu kita langsung berikan waktu dan kesempatan, kita welcome Crown Agency kita Pak Arya Setiaki dari Yogyakarta. Selamat malam Pak Arya. Selamat malam Pak Arya. Oke, kedengeran suara saya? Dengar Pak, jelas sekali. Oke. Dan Baik. Ya, silakan Pak Arya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dahsyat 3i Network, Go Crown. Ya, malam ini saya akan sharing-sharing lagi kepada seluruh mitra 3i di seluruh dunia. Ya, bahwa malam ini adalah malam spesial buat saya, di mana kita bisa sama-sama saling berbagi dan menginspirasi. Ya, tema malam ini adalah The Law of Success atau hukum-hukum kesuksesan. Materi ini adalah lanjutan dari materi dari basic leadership yang pernah sudah saya sampaikan di 3i Live Channel ini. Ya, bagi yang Anda belum pernah melihat acaranya, Anda bisa cari ya di YouTube. Ya, yang pernah saya sampaikan, Anda bisa pelajari lagi. Jadi basic leadership itu ibarat kata Anda adalah seorang pembalap. Nah, waktu itu saya terangkan tentang sirkuitnya, ya, karakter sirkuitnya dan bagaimana Anda bisa harus melakukan langkah-langkah suksesnya. Ya. Nah, selanjutnya malam ini saya akan sharing tentang karakter pembalapnya. Anda harus bagaimana sih agar Anda menjadi pembalap yang sukses? Ya, apa-apa yang harus Anda miliki agar Anda bisa sampai finish di Crown Agency nanti. Ya, sebelum saya mulai acara, saya akan berikan sebuah video, dan video ini adalah acuan bagaimana kita sukses follow the leader. Ya, jadi yang kemarin itu tentang follow the leader, ya. Kalau sekarang bagaimana kita sukses melakukan follow the leader. Oke ya, tanpa buang waktu, silahkan nikmati video berikut ini. Oke, bagaimana videonya? Luar biasa kan?
Ya, kayaknya ada yang seperti melihat dirinya seperti anak beruang ya. Ya, kayak lihat anak beruang ini, Anda ada di posisi mana nih saat ini? Ya, boleh diketik ya, curhat sedikit. Ya, waduh Pak, saya sekarang posisinya lagi di jurang paling dalam itu Pak. Ya, waduh. Atau Pak, saya kondisinya sedang merayap naik. Ya, ada yang lagi tiarap, ada yang lagi merosot, tapi ada yang terus naik, terus berusaha, terus ikhtiar. Ya, ini gambaran hukum kesuksesan. Ya, bahwa kalau sukses, yang pertama adalah Anda harus follow the leader. Selalu ikuti orang yang terbukti sukses, bukan orang yang pernah sukses. Karena orang yang terbukti sukses, nah dia sudah menunjukkan eksistensinya. Tapi kalau orang yang pernah sukses, saat ini kondisinya dia sedang gagal. Kalau Anda ikuti orang gagal, Anda akan ikut gagal juga. Ya. Nah, ini apa namanya? Hukum kesuksesan. Pertama, Anda harus follow the leader. Materi follow the leader sudah saya sampaikan di basic leadership beberapa waktu yang lalu. Bagi Anda yang belum pernah ikuti acara saya, bisa lihat di video-video YouTube Tri Alex Channel sebelumnya. Bagi yang sudah pernah melihat, nggak ada salahnya nonton lagi untuk refresh. Bagaimana sih follow the leader yang benar? Ya, sekarang kita akan lanjut di materi berikutnya. Ya, tadi kita sama-sama belajar ya, melihat bahwa untuk follow the leader, yang pertama, itu kita lihat si anak beruang itu mentalnya luar biasa. Ya, terus yang kedua, sebagai leader, induknya memiliki moral yang luar biasa juga. Dan yang ketiga, mereka berkolaborasi dalam hal-hal jalan-jalan menuju kesuksesan. Nah, ini yang malam ini kita akan dalami ya. Oke, yang pertama, jadi mental sukses itu ada 3. Yang pertama adalah semangat. Yang kedua adalah fokus. Yang ketiga adalah konsisten. Ya, boleh dicatat. Mental seorang pemenang itu yang pertama adalah semangat, yang kedua fokus, yang ketiga konsisten. Nah, semangat itu apa? Semangat itu adalah sebuah aura dari dalam diri kita yang selalu positif dan antusias. Nah, jadi selalu mengeluarkan hal-hal yang positif, berkata hal-hal yang positif, menyerap hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pencapaian impian kita, perwujudan impian kita. Jadi kalau hal-hal yang membuat kita jauh dari impian kita, itu tinggalkan. Lakukan itu. Ya, kerjakan hal-hal yang mendekatkan impian. Itu namanya positif atau gerakan ke depan. Nah, gerakan ke depan itu kita lakukan harus antusias. Ya, antara pikiran, perkataan, dan perbuatan harus antusias. Seperti ini, acara Tri Live Channel, jam 19.00. Yang hadir
sebelum acara itu sekitar 300 orang. Yang 300 ini yang antusias. Ya, artinya apa? Mereka sudah mempersiapkan diri, waktunya jauh-jauh hari, ya, atau dari pagi sudah mempersiapkan. Nanti jam 7 malam akan ada 3 Live Channel training ground. Ya, jadi saya harus datang setengah jam sebelum acara dimulai, saya harus ready. Saya mempersiapkan semua peralatan dan pirantinya ya. Kuotanya disiapkan, baterainya disiapkan, kopinya disiapkan ya. Kemudian kue-kuenya disiapkan, semuanya disiapkan untuk mengikuti acara ini. Ini namanya antusias. Kemudian ajak mitranya. Ayo sebelum jam 19.00, ayo sudah on semua. Karena jam 19.00 acaranya sudah dimulai, nanti jangan sampai kita terlambat sehingga kita kehilangan momentum. Ya, ini yang disebut antusias. Nah, bagi Anda yang datangnya baru sekarang-karang ini, ayo diperbaiki. Kalau Anda ingin sukses, mulailah dari diri kita. Ya, mulailah dari diri kita, nanti akan diduplikasi. Kalau kita rajin, mitra-mitra kita kemungkinan besar rajin. Ya, kitanya rajin aja, baru kemungkinan besar mitranya akan rajin. Apalagi kalau kitanya nggak antusias, malas, ya tidak ada kemungkinan mitra-mitra kita akan menjadi rajin. Gitu ya. Jadi mental pejuang yang pertama adalah semangat, yaitu positif, antusias. Oke. Yang kedua, fokus. Ya, jadi fokus itu melakukan hal-hal yang mendekatkan pada impian. Ya, setiap pemikiran kita itu yang dipikirkan itu. Setiap doa-doa kita ya berhubungan dengan impian kita. Ya, bahkan banyak orang rela meninggalkan pekerjaannya demi impian mereka ya. Fokus untuk mewujudkan impian. Ya, karena manusia ini memang desain kemampuan fokusnya hanya satu. Ya, orang bisa melakukan banyak hal, tapi orang hanya bisa optimal memikirkan satu hal. Itu ya. Nah, jadi melakukan hal-hal yang mendekatkan pada impian. Ya, orang-orang yang fokus jauh lebih mudah sukses ketimbang yang fokusnya ini bias. Ya, fokusnya bias. Ya, dia punya ini fokus, ini fokus, ini fokus, ini fokus. Ya, hasilnya tidak fokus. Apalagi yang menjalankan sesuatu yang tanpa fokus, asal jalan. Yang menganggap bisnis seperti ini adalah bisnis sampingan, ya hasilnya menyamping. Ada yang tanya, Pak, apakah salah kalau saya bekerja sambil jalankan bisnis ini? Nggak salah. Yang jadi masalah kan fokusnya. Fokusnya ada di mana? Ya, fokus di pekerjaan, apa fokus untuk mencapai crown. Ya, dua-duanya bisa dijalankan, tapi fokus hanya satu. Kalau fokus di pekerjaan, ya Anda akan mendapatkan hasil dari pekerjaan itu. Tapi bisnis ini akan menjadi sampingan. Tapi kalau misalnya Anda fokus di bisnis 3i, Anda akan mendapatkan impian di bisnis 3i, dan pekerjaan Anda akan tetap aman. Karena yang penting kalau Anda jalankan semua kewajibannya, ya semua pekerjaan akan selesai. Gitu ya, fokus. Nah, dan siapa yang lebih fokus, itu rezekinya akan jauh lebih dimudahkan. Ya, contohnya, ada orang kerjaannya tukang gali kubur. Dia nggak mau kerja tempat lain. Ya, nggak mau kerja dari tukang tambal ban, nggak mau kerja dari tukang parkir. Ya, dia tukang gojek gitu, nggak mau. Dia maunya kerjanya fokus.
jadi tukang gali kubur. Nah, ini kan sama saja dia menutup pintu rezeki yang lain dan dia mengharapkan dari rezeki adanya orang yang mati. Ya, karena orang ini hidup, mau nggak mau Allah akan kasih rezeki. Ya, akhirnya ada orang mati. Ya, ini saja orang ini bisa hidup. Apalagi kalau Anda menutup semua pintu dan membuka satu pintu, dan pintu itu adalah crown agency. Bayangkan. Ya, itulah banyak orang yang bisa mencapai posisi crown agency ya karena rela fokus di bisnis 3i Network. Ya, ini fokus ya. Mau melibatkan pikiran, perkataan, perbuatan dalam satu tujuan. Kemudian yang ketiga, konsisten. Nah, ini. Kuat mengulang langkah sukses. Ya, langkah sukses itu kayak anak kecil lagi belajar pakai sendal. Ya. Belajar salah, belajar jatuh seperti anak beruang itu ya. Mengulang langkah sukses. Dia mengikuti induknya jatuh. Ya. Kemudian dia ikuti lagi, jatuh lagi. Ya, terus dan selama dia belum sukses, dia akan terus-menerus mengulang langkah sukses tanpa mengurangi intensitasnya. Jadi konsisten itu yang penting, tidak mengurangi konsistensi. Ya, tidak mengurangi kecepatan. Banyak yang pertama join menggebu-gebu. Ya, habis itu lambat laun menurun kinerjanya. Ya, lebih baik pilih satu langkah kecil yang Anda bisa lakukan secara konsisten. Dan Anda fokus melakukan langkah kecil itu terus-menerus. Ini akan menjadi besar nanti ketika berjamaah. Ini ya, kuncinya konsisten. Bukan seberapa besar langkahnya, tapi seberapa konsisten langkah tersebut. Oke, paham ya? Ya, kita lanjut yang berikutnya. Ya, yang berikutnya adalah morality atau moralitas. Moral seorang leader dan moral seorang pejuang. Ya, Anda menjalankan bisnis ini harus memiliki moral. Karena ini adalah nilai diri kita. Ya, moral yang pertama adalah amanah. Ya, bisa dipercaya. Yang kedua adalah toleran. Dan yang ketiga adalah setia. Ya, ini nilai diri kita. Kalau kita bisa menentukan sebuah nilai ini, maka kita akan bisa sukses lebih mudah dan langgeng ke depannya. Tapi kalau kita melanggar satu nilai ini, ya, nilai moral, maka sayembara apapun Anda, semudah apapun bisnisnya, pasti akan hancur. Ya, walaupun Anda sudah posisi tinggi ya, platinum, titanium, crown, tapi kalau Anda melanggar nilai-nilai moral ini, Anda akan habis. Oke. Ya, yang pertama adalah amanah, bisa dipercaya. Nah, ini banyak mitra-mitra yang
hancur masalah ini. Masalah dititipin premi. Ya, mitra-mitra Anda percaya terhadap Anda. Ya, nitip premi karena mereka adalah TKI. Mereka nggak bisa bayar premi sendiri. Nitip ke leadernya. Ya, mereka udah posisi tinggi leadernya. Sudah posisi bronze, silver, gold, platinum, titanium, ya, dititipin sama leadernya untuk dibayarkan premi. Tapi preminya tidak dibayarkan, dipending-pending, dipakai, dan akan dibayarkan nanti kalau dapat bonus. Ya, ini masalah sepele, tapi banyak yang tergelincir gara-gara ini. Ya, Anda pasti melihat kanan kiri Anda, orang-orang ini terkena kasus hanya masalah sepele ini. Hanya gara-gara uang 350.000, 700.000, 1 juta, tapi bahaya. Kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang, Anda sudah nggak bisa balikin. Ya, dan bisnis yang mudah ini, bisnis yang sudah banyak bantuan dari semua sistem 3i Network ini akan hancur. Ya, Anda nggak bakal bisa menjalankan bisnis ini, semua mitra-mitra Anda akan kabur karena ketika Anda diberikan amanah, ya, Anda mengkhianatinya. Oke? Jadi bagi Anda leader yang dititipin premi, ya, bayarkan langsung 1 kali 24 jam. Ini pesan saya. Ya. Secara aturan perusahaan tidak boleh bahwa orang titip premi itu tidak boleh. Tapi karena ada mitra-mitra yang di luar negeri dengan kendala pembayaran premi, ini masih diperhatikan di lapangan. Ya, yang penting nomor 1 adalah amanah. Nah, kemudian yang kedua adalah toleran, berdamai dalam keberagaman karakter. Nah, kita ini ya sama-sama manusia, ya, kepalanya sama, rambutnya sama, tapi isinya berbeda. Setiap manusia mempunyai karakter yang berbeda. Ada yang koleris, sanguinis, ya, kemudian flegmatis, ya. Nah, ini karakter yang berbeda-beda. Anda harus bisa berdamai. Anda harus bisa mengendalikan diri agar semua bisa hidup dalam harmoni dalam membangun bisnis ini. Ya, jadi kalau ada masalah besar, kita kecilkan. Kalau ada masalah kecil, kita abaikan. Yang penting satu tujuan kita sama, ayo kita kerjasama. Dan yang ketiga, ya, setia. Ya, ini ya. Jadi dalam hidup itu, dalam sebuah perjuangan, kita harus menunjukkan kesetiaan. Ibarat kata, kita jalankan bisnis ini kan kita berperang. Ya, Napoleon Bonaparte udah bilang, ketika kita sudah turun dari pantai, kita bakar kapal ini. Kita berjuang, sukses atau mati. Ya, tapi ada beberapa leader yang culas, ternyata mempersiapkan skoci di belakang kapal itu. Ya, ini sepertinya sepele. Tapi ini menyangkut nilai diri, menyangkut harga diri. Ya, jadi ketika Anda tidak menunjukkan kesetiaan kepada mitra Anda, ya, ini kepada mitra ya, Anda ngajarin hal-hal yang positif, antusias, ayo kita berjuang, ayo kita sama-sama mencapai posisi crown. Ya, tapi ketika mitra Anda percaya kepada Anda, kemudian mau bekerja sama, ternyata Anda menelikung dari belakang. Ya, setelah kejadian itu, ya, Anda boleh catat. Ya, leader-leader hebat Anda tidak akan mengikuti Anda lagi. Ya, sisanya hanya yang ikut itu hanya orang-orang biasa saja. Tapi orang-orang yang hebat
akan mencatat nilai diri Anda dengan tinta merah. Ya. Wah, ini orang ini sudah tidak masuk dalam kamus leadership saya. Itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Berjuanglah, lihat induk beruang. Begitu setianya menunggu di atas. Ya, dia memberikan instruksi, memberikan petunjuk, menunjukkan jalan-jalan bagaimana semua mitranya bisa sampai ke puncak. Ya, si induk beruang tidak pernah meninggalkan anak beruangnya. Ya, sama. Kita harus setia, jangan pernah meninggalkan mitra-mitra kita pada saat mereka menaruh kepercayaan kepada kita dan berjuang dan memberikan edifikasi habis-habisan terhadap kita. Setuju? Ya, yang setuju boleh. Ya, mental, moral itu adalah nilai diri. Jangan kau gadaikan masalah moral ini hanya gara-gara uang. Jangan kamu gadaikan moral ini ya hanya karena beras. Karena moral ini akan diikuti oleh orang-orang yang berkualitas. Dan dalam membangun tim, lebih baik memiliki orang berkualitas walau sedikit daripada kita di-follow orang banyak tapi butiran pasir. Ya, karena orang-orang berkualitas itu akan lebih mudah terduplikasi dan kuat fondasi bisnisnya. Ya, dibanding butiran pasir yang kita bangun seolah-olah itu bangun istana, ketika kena air itu akan tumbang istananya. Ya. Dan orang-orang yang tidak memulai moral ini ketika dia akan pindah lagi, maka semakin dia sering berpindah, ya semakin habislah nilai dirinya. Setuju ya? Oke, lanjut. Yang ketiga tadi adalah kolaborasi. Nah, ini yang ketiga adalah kolaborasi ya, atau kerjasama. Dalam bisnis 3i atau di bisnis manapun, ketika Anda sudah memiliki mental yang hebat, memiliki moral, ya nilai diri yang Anda jaga, maka tinggal yang ketiga adalah kolaborasi, kerjasama. Ya, kerjasama itu gampang. Saya kerja, Anda kerja. Ya, saya datang jam 6:30 untuk acara 3i Live Zoom. Anda 6:30 juga datang. Sudah antri, sudah mempersiapkan semua peralatan dan koordinasi dengan semua mitra. Itu namanya kerjasama. Ya, saya memberikan materi, Anda menyimak dengan antusias, bukan tidur-tiduran, apalagi kok ketiduran. Ya, itu namanya kerjasama. Jika kita bisa kerjasama, ya bisnis network ini adalah bisnis yang paling adil. Ya, ganjarannya itu seringkali spontan. Ketika kita malas, maka yang datang calon mitra kita adalah orang-orang malas. Ketika kita rajin, yang datang adalah calon mitra orang-orang rajin.
Dan ketika orang-orang rajin itu berkumpul, kemudian kita berubah menjadi malas, kehilangan fokus, mereka juga secara ajaib berubah semua. Ya, menjadi kehilangan fokus dan menjadi malas. Inilah ajaibnya bisnis network. Ya, coba Anda perhatikan. Ya, ketika Anda sering elit, ya itu tim Anda akan terpengaruh. Tapi kalau Anda sudah mulai nggak pernah prospek, ya lihat saja, nanti mitra-mitra Anda juga lambat laun akan terpengaruh. Makanya kalau ada yang bertanya pada saya, Pak, kenapa kok performa omset saya turun? Ya, saya selalu bilang, ngaca dulu deh. Ya, yang membuat kita melakukan yang hal-hal hebat saja, ya kita sudah lakukan hal-hal hebat saja, belum tentu mitra-mitra kita bisa melakukan hal yang sehebat kita. Apalagi kalau kita melakukannya biasa-biasa saja. Jangan pernah harapkan kita punya mitra yang lebih hebat lagi. Apakah tidak bisa? Bisa tetap, tapi peluangnya jauh lebih kecil. Ya, daripada Anda memataskan diri. Makanya penting ini kolaborasi. Gampang kok. Apa susahnya sih? Datang tepat waktu, positif, antusias, ikutin acara, ya kemudian mendengarkan, mengkoordinir timnya hadir, nggak susah kok. Ya, cuma kebanyakan malas saja. Ya, jika Anda mempelajari basic leadership yang kemarin saya ajarkan, kemudian Anda melihat the law of sukses ini, ya hukum-hukum kesuksesan ini, ya ketika disinkronkan, maka Anda pasti jauh lebih mudah sukses. Ya, yang namanya hukum-hukum kesuksesan itu berarti ini sudah teruji. Alam semesta melakukan. Ya, hukum alam terbukti. Nah, jadi ini bukan teori. Kalau hukum alamnya seperti itu, Anda lakukan, pasti sukses. Dan jika Anda gagal, pasti ada hukum-hukum yang Anda tentang 3 hal ini. Mental, moral, kolaborasi. Setuju? Ya, itu tadi materinya. Sekarang kita lihat videonya lagi ya. Agar bisa lebih menyatu lagi. Bayangkan Anda sebagai anak beruang dan sebagai beruangnya juga. Bagaimana sebuah hukum-hukum kesuksesan itu bekerja untuk Anda. Pak, suaranya hilang, Pak. Pak, suaranya. Oh iya, oke. Terima kasih. Itu tadi materinya. Bagi Anda yang mau tanya-tanya, ya saya kembalikan lagi ke Bu Esther untuk memimpin acara ini, dan Anda bisa isi di bagian chat untuk pertanyaan-pertanyaan tentang 3 materi tadi ya. Baik, terima kasih Pak Arya untuk sharingnya yang sangat luar biasa ya. Jadi kita sudah mengerti bahwa ternyata untuk sukses itu kita juga perlu mengerti hukum-hukumnya ya. Ternyata sudah ada aturan-aturan ya, sebab akibat
ketika kita melakukan yang menjadi kewajiban kita, maka tentunya sukses itu akan menjadi bagian kita ya. Salah satu hal penting yang mungkin yang paling simpel yang kita sudah mengerjakan selama ini tapi sepertinya tidak berhasil, maka kita perlu yang namanya fokus ya, tetap fokus dan kemudian hal-hal pendukung lainnya adalah konsisten, komitmen dan juga punya unsur-unsur lainnya. Jadi teman-teman semua kita sudah sangat terinspirasi ya dengan sharingnya Pak Arya malam ini bahwa sebetulnya sukses itu adalah pengulangan-pengulangan yang perlu kita lakukan dengan fokus dan pantang menyerah. Baik teman-teman yang ingin bertanya silakan menyiapkan pertanyaannya dan akan kami bacakan untuk dijawab langsung oleh Pak Arya sendiri. Silakan. Pertanyaannya hanya seputar topik yang sudah diberikan tadi ya. Mungkin ingin tahu tentang poin-poin penting, teman-teman yang belum paham tentang poin-poin yang sudah disampaikan, silakan untuk bertanya. Dan akan kami bacakan. Saya intip dulu nih, di sini sudah ada 1.000 peserta partisipan dan kemudian di YouTube juga sudah banyak ya, tapi teman-teman silakan di YouTube juga boleh menyiapkan Pak ABD Gafur ya, bagaimana cara mengadakan pendekatan yang baik dengan calon nasabah. Baik, ya. Jadi pendekatan terbaik kepada seorang calon nasabah adalah berteman. Ya, karena orang membeli sesuatu atau memutuskan sesuatu itu 80% itu berdasarkan emosional. Ya. Jadi misalnya sama-sama menawarkan barang, yang satu yang menawarkan itu saudaranya, yang satu orang yang tidak dikenal, ya pasti orang itu lebih memilih ke saudara. Nah, jadi saran saya, ya kalau ingin banyak rezeki, itu sudah ada hukumnya. Apa sih hukumnya? Banyak teman, banyak rezeki. Jadi bertemanlah selayalah seorang teman. Berinteraksi, ngobrol, sharing, ya itu namanya berteman dengan benar. Kalau kita mau melakukan hal-hal pertemanan yang benar, orang akan percaya dengan kita, itu tadi ya, moralitinya bermain. Orang percaya. Dan ketika orang percaya dengan kita, ya otomatis orang akan memilih join dengan kita. Gitu. Oke, baik Pak Arya. Jadi sebetulnya untuk meyakinkan orang yaitu kita tetap membangun hubungan baik ya secara emosional, mungkin pendekatan ya, membangun hubungan yang nyaman, interaksi yang nyaman, barulah kita memulai bisnisnya. Nah, pertanyaan yang berikut datang nih dari Darmawan, Kelapa Gading. Apa kiat Bapak supaya morality kita tetap konsisten on the track? Mohon penjelasannya, Pak. Baik, yang disebut moral tadi saya bilang kan nilai diri, ya amanah, dicatat, ya kemudian difokuskan. Hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan dipertahankan. Nah, yang kedua apa tadi? Ya, yang pertama amanah. Terus yang kedua, ayo ditulis itu di chat, jangan sampai nikmatin tapi lupa. Toleran, cepet banget. Toleran ya, bukan fokus. Ya, toleran. Jadi kita dengan mitra itu harus toleran, menghargai. Walaupun pendidikannya ada yang tinggi, ada yang rendah, kita harus bisa merangkul semua.
Ada yang tua, ada yang muda, kita bisa rangkul semua. Ya, kita harus bisa toleran. Tapi kita juga punya prinsip ya untuk meluruskan barisan. Nah, itu ya toleran itu batas-batasnya itu di basic leadership. Ya, apa? Makanya saya bilang ini materi lanjutan. Karena toleran itu kalau toleran yang terlalu lepas itu juga salah. Toleran dalam batas-batas. Nah, batasnya itu di leadership. Training yang kemarin itu sudah saya berikan. Ya, toleran. Kemudian yang ketiga, kolaborasi. Ya, gitu ya. Setia yang ketiga untuk diingatkan. Setia. Nah, ini juga nilai diri yang penting. Dicatat ya, kemudian dimasukkan ke dalam otak, masukkan dalam bawah sadar, kemudian dipertahankan, itu akan menjadi nilai-nilai diri. Seperti itu. Oke, baik ya. Jadi kita sudah menyimak bersama penjelasannya dan mungkin ada satu pertanyaan yang juga mesti nyambung nih Pak. Apa arti setia yang dimaksud dalam penjelasan Pak Arya tadi Pak? Ya, jadi yang namanya setia itu kayak Napoleon Bonaparte itu ketika berperang, ketika kapal sudah merapat di pantai, semua pasukan turun, kapalnya bakar. Ya, jangan menyembunyikan sekoci. Itu ya. Ayo kita berjuang, sukses kita bareng-bareng. Ya, kalaupun mati, mati bareng-bareng. Itu namanya setia. Ya, terus kita peduli sama mitra-mitranya. Ya, jangan kalau sudah sukses tidak mau memikirkan bagaimana di bawah kita ini sukses menyusul kita. Itu namanya setia juga. Kayak induk beruang, ditungguin aja ya. Nah, mitra-mitra kita yang lagi berjuang, yang lagi fokus, kita harus setia juga, kita tungguin. Ya, kita arahkan. Makanya jangan pernah berhenti untuk berpikir memberikan solusi-solusi terbaik untuk mitra-mitra Anda. Nanti akan dibalas kesetiaan Anda oleh kesetiaan para mitra Anda. Jadi kesetiaan tidak perlu diminta, tapi ditunjukkan. Nanti akan dibalas oleh mitra-mitra kita. Oke, mantap ya. Jadi untuk menjadi seorang yang loyal tentunya untuk mendapatkan tim yang setia ya dimulai dari diri kita dulu ya. Jadi teladan, jadi leader yang bisa dipercaya, yang loyal, yang setia dan juga memberikan menjadi leader yang baik buat tim-tim kita. Suatu saat pasti mereka akan juga menjadi leader yang baik. Baik, Pak Arya, pertanyaan berikutnya datang dari penajam. Dari Kako, pertanyaannya adalah bagaimana membangkitkan kembali semangat mitra yang awalnya kencang Pak, berlari kencang, lama-lama jadi redup, kendor, bahkan berdiam diri. Nah, baik. Jadi gini, panglima sebuah kegiatan atau sebuah perjuangan ya. Jadi panglima sebuah perjuangan itu adalah impian. Nah, jadi biasanya orang-orang yang mulai meredup itu karena impiannya sudah mulai kabur. Ya, sudah mulai gagal fokus. Nah, makanya bagi Anda seorang leader, bagaimana selalu menjaga mitra-mitra Anda itu teringat dengan impiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi bagian solusi bagi impian mitra-mitra Anda. Ya, karena mitra-mitra Anda akan melihat impiannya itu ada pada Anda. Wah, saya kok kalau ketemu misalnya dengan Pak Leader A ini, saya kok selalu ya ada solusi terus ya. Kalau saya bertanya, ini ada solusi. Nah, berarti mitra ini melihat impiannya itu bisa terwujud dengan si leader ini. Nah, menjaga impian diri dan menjaga impian para mitra. Ya, jadi berarti menjadi solusi impian bagi mitra-mitra Anda.
Nah, agar impian ini bisa dijaga, Anda harus menjaga impian Anda, kemudian Anda menularkan positif antusias Anda, kemudian Anda harus menjadi bagian dari solusi mitra-mitra Anda. Ya, kembali ke basic leadership kemarin. Itu. Yang baru, perlu dicatat ya, panglima perjuangan seorang mitra itu adalah impiannya, bukan Anda. Jadi kalau Anda diedifikasi, Anda jangan bangga. Ya, jangan bangga, jangan GR. Ya, karena mitra Anda masih melihat impiannya ada pada diri Anda. Tapi kalau impiannya sudah hilang dari diri Anda, dia akan hengkang meninggalkan. Itu ya, jaga itu. Lanjut. Ya, baik. Lanjut Pak, dan ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih Pak menumbuhkan lagi semangat dan motivasi dari tim? Pertanyaan dari Prayoga Bandung. Ya, bagaimana menumbuhkan semangat? Yaitu bagaimana mengembalikan impian-impian mereka. Diingatkan, ya pada dulu waktu pertama join di Tri Network itu, apa sih impianmu? Gitu ya. Diingatkan lagi impian-impiannya, dan ditunjukkan lagi bahwa Tri Network ini sebenarnya bisa memberikan semua impian Anda, bahkan melebihi. Ya, saya dulu mimpinya cuman punya rumah tipe 21, ya tinggal di rumah tipe 21 itu sudah bersyukur. Ya, tapi ternyata Allah memberikan lebih. Ya. Kemudian saya ingin sebuah mobil second yang biasa-biasa saja, itu saya sudah alhamdulillah. Ternyata Allah sudah berikan lebih. Jadi Tri Network itu bisa memberikan impian Anda bahkan lebih. Ya, tunjukkan impiannya, tunjukkan bahwa Tri Network ini bisa mewujudkan semua impian. Terus yang ketiga, tunjukkan bahwa Anda seorang leader yang peduli dan mau berkolaborasi. Ya. Yang keempat, ya jadilah solusi bagi mitra-mitra Anda. Jangan biarkan mitra-mitra Anda mencari solusi dari orang lain. Begitu, 4 saran saya. Oke, baik Pak. Dan kali ini pertanyaan berikutnya ya, datang dari Ponorogo, dari Mistin. Bagaimana cara mengembangkan mentaliti mitra yang tidak fokus, Pak? Ya, harus dipahami ya, mitra-mitra yang tidak fokus itu diingatkan. Makanya pentingnya ini loh. Ciri-ciri mitra yang tidak fokus itu tidak ada di dalam episode room. Ya, jadi jangan merasa lihat omset besar itu sudah merasa dahsyat. Ya, tapi mitra Anda nggak pernah datang di TILC, ya di grup WhatsApp udah nggak pernah ngobrol. Itu sudah tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini harus Anda antisipasi. Ya, perlu Anda tarik lagi mitranya ikut acara di ILC ini, kemudian diajak ngobrol lagi, di-tag lagi, ya itu penting banget. Ya, itu menggiring para mitra untuk kembali fokus ke bisnis Tri Network. Seperti itu prakteknya. Oke, mantap banget ya. Dan Pak Arya, ini ada satu pertanyaan yang menarik nih Pak. Mana yang lebih penting dilakukan? Duplikasikan elit setiap bulan atau gali kedalaman? Sebagai leader, mana yang harus diprioritaskan, Pak? Ya ini, jadi kalau kata guru saya, orang susah itu hidupnya nggak punya pilihan. Jadilah orang yang enak, ya miliki semua pilihan. Ya, bagaimana ngajarin orang elit atau gali kedalaman? Ya miliki dua-dua lah, elit dan duplikasi kedalaman, gitu loh. Jangan ke orang susah. Ya, fokuskan itu. Bisa nggak? Ya bisa. Jadi kata guru saya seperti itu ya. Jangan pernah dalam hidup ini itu tidak punya banyak pilihan.
Wah, itu menyulitkan diri sendiri. Ya. Orang punya banyak pilihan tuh enak. Saya pengen ke Surabaya. Pilihannya naik mobil, naik kereta, naik pesawat gitu loh. Enak loh, punya pilihan banyak. Ya, kamu ke Surabaya nggak ada pilihan kecuali jalan kaki, kan nggak enak banget. Orang sukses banyak pilihan. Ya, itu tadi ada 2 pilihan. Yang terbaik mana? Miliki dua-duanya. Gimana caranya? Udah action aja nanti ketemu. Yang penting itu yang difokuskan. Oke, lanjut. Oke, baik Pak. Ini datang lagi nih Pak dari Surabaya, dari Aziza. Bagaimana cara Pak Arya untuk menjaga agar mitra tetap semangat menjalankan bisnis ini? Kalau lama nggak closing, kita sering jadi putus asa nih Pak. Kok susah amat ya jalankan bisnisnya dan sulit untuk fokus lagi. Gimana nih Pak solusinya? Oke, nah ini perlu nonton materi saya yang minggu kemarin. Hebatnya bisnis 3i Network. Ya, resikonya kecil, potensi suksesnya besar. Kalaupun gagal, ya gagal hidup dapat santunan ahli warisnya, gagal sukses masih bisa balik sebagian besar modal ya, sebagian besar loh, tidak 100%. Oke, tapi sebagian besar modalnya balik. Ya, kemudian kalau misalnya Pak di tahun kelima saldo investasi saya ada 16,5 juta misalnya. Tapi saya kok posisinya platinum nggak kron-kron ya. Saya merasa gagal. Gimana? Ya sudah, tutup aja bisnisnya. Ya, tutup polisnya. Ambil modalnya yang sudah setorkan ya, 16,5 juta itu, ambil bonus yang sudah Anda terima, nggak usah dibalikin ke CHR. Kena kan? Enak banget. Dan yang kedua, ya, emang kalau sudah berhenti, Anda jadi sukses. Enggak kan? Kembali kayak saya dulu. Ya, garansi sukses di 3i Network ini 100%. Jika Anda seperti saya mengawali bisnis 3i ini miskin, maka digaransi 100% miskinnya dikembalikan. Gitu. Enak kan? Balik miskin lagi kok. Ya, balik lagi. Jadi nggak usah khawatir. Itu kota. Yang ketiga, sekarang gini, miskin dan kaya itu beda rasa, tapi ikhtiarnya sama. Orang kaya harus fokus. Orang miskin fokus juga loh dengan kemiskinannya. Ya, orang kaya bergaul dengan orang-orang kaya. Orang miskin juga bergaul dengan orang-orang miskin. Ya, orang kaya perlu ikhtiar. Orang mau jadi miskin juga perlu ikhtiar. Sama, prosesnya sama, rasanya beda. Nah, sekarang kalau Anda mau berhenti di bisnis BI, ya, nyari bisnis yang lebih baik belum tentu dapat. Yang lainnya cuma iming-iming. Kalau mau nggak mau jadi bisnis, ya Anda dan saya juga sama prosesnya. Ya, mau sukses mau gagal prosesnya sama, rasanya aja yang beda. Ya, nanti dia akan merenung. Ya, merenung. Ya, kita jalan terus, dia merenung, suatu saat dia pasti balik. Karena saya banyak menemukan mitra ya yang kemudian join lagi setelah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Saya silaturahmi lagi sebagai teman, saya tanya, gimana? Hidupnya masih tambah enak atau tambah susah? Alah, Pak, boro-boro tambah susah, Pak. Ya udah, yuk berjuang lagi gitu ya. Nah, jangan dimusuhi mitra yang berhenti. Karena mereka sebenarnya masih ada masalah, butuh waktu untuk introspeksi, nanti dia akan balik lagi. Begitu. Oke. Baik Pak Arya, dan berikutnya pertanyaan datang dari Kalimantan Timur dari Gustina. Saya ingin bertanya mengenai fokus terhadap satu pekerjaan. Tadi dikatakan kalau sukses harus fokus di satu pekerjaan dan menutup satu pintu. Yang ingin saya tanyakan gini Pak, apa yang harus dilakukan sebagai seorang pemula di bisnis ini yang kebetulan bekerja juga sebagai seorang tenaga pengajar, tapi sangat bersemangat dan sangat antusias untuk menjalankan bisnis 3i.
dan tapi harus berbagi waktu untuk fokus karena masih bekerja dan belum bisa meninggalkan pekerjaan dan bisnis masih sebagai sampingan karena baru pemula. Bagaimana solusinya, Pak? Baik, jadi ini perlu dipahami dulu. Ya, yang namanya fokus itu, menurut saya itu dia ada dalam ranah pikiran. Jadi sedang kita ngerjain apa gitu, di otaknya cuma puternya itu terus. Ya, itu yang namanya fokus. Jadi Bapak Ibu bisa tetap bekerja ya, apalagi pemula. Jangan langsung tinggalkan pekerjaan ya untuk jalankan bisnis ini ya. Ingat dicatat ya, saya tidak menyarankan dan tidak menganjurkan Anda untuk meninggalkan pekerjaan Anda. Mau sampai crown, Anda tetap double job, nggak apa-apa. Ini kan masalahnya di fokus ya. Ini ranah di alam pikiran, alam bawah sadar seperti itu. Itu yang mempengaruhi kesuksesan. Ya, jadi saya tidak menyarankan Anda meninggalkan pekerjaan Anda di posisi manapun. Ya, jika Anda memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan untuk lebih fokus di bisnis TI Network ini, Anda mempertimbangkan ya plus minusnya. Ya, kalau saya sih karena pergaulan saya ya ke guru-guru yang seperti itu saya suka diketawain gitu. Pernah ikut training dulu ya sebelum ikut training network ya, training pengusaha ya, kemudian ada salah satu pesertanya yang masih bekerja ya di salah satu bank ya, terus dia tanya, gimana Pak kiat-kiatnya untuk sukses di bisnis gitu, terus latar belakang Anda apa? Saya bekerja, sudah punya bisnis belum ya, saya lagi belajar Pak tentang bisnis gitu. Ya, cara cepat sukses di bisnis adalah tinggalkan pekerjaan gitu. Ya, berkumpul dengan para pengusaha. Ya, nah, tapi itu memang cara-cara ekstrim, dan untuk mentor-mentor yang bisnis pada umumnya itu ekstrim seperti itu ya. Karena ketika kita sudah, kalau orang-orang berani punya full heart ya dan full action, ya itu pasti memberikan dampak yang berbeda. Ya, karena kita berarti 24 jam ini memikirkan hanya terkait saja. Pasti lebih mudah mencari solusi. Tapi di bisnis ini kan bisnis kolaborasi. Nah, ini yang yang hebatnya kita bisa berkolaborasi dengan leader-leader yang sudah full time untuk membina-bina mitra di bawah kita juga. Ya, intinya untuk bisa fokus di bisnis 3i full time di sini itu murni keputusan Anda. Saya tidak menyarankan, resiko ditanggung penumpang ya. Gitu. Kalau saya ya memang sudah dunia saya dan hobi saya. Jadi bisnis 3i ini adalah hobi saya yang dibayar. Gitu. Saya senang gitu. Tiap hari memikirkan melakukan itu senang. Ya udah, saya lakukan aja. Begitu ya. Oke, baik Pak Arya. Dan pertanyaan berikutnya ini kayaknya banyak pertanyaannya, tapi mungkin akan ada seleksi supaya dibacakan pertanyaan yang berkaitan dengan materi saja. Pertanyaan berikut adalah bagaimana mengatasi downline yang sudah susah payah bahkan berulang kali mengajak orang lain tapi gagal dan gagal lagi, akhirnya patah semangat Pak. Ini kebanyakan ini dialami. Ya, jadi gini loh, bisnis, namanya bisnis itu identik dengan penolakan, bukan kegagalan. Salah ya. Kalau gagal itu identik dengan berhenti, itu namanya gagal. Tapi kalau bisnis itu identiknya dengan penolakan. Jadi kalau Anda sedang menerima penolakan, berarti itu Anda sedang berbisnis. Itu bukti Anda berbisnis, menerima penolakan. Orang jualan di pasar menerima penolakan. Ya, orang ngasong di lampu merah itu, ya Allah itu udah lampu merah, jalan 200 meter nggak ada yang beli, ditolak kan? Balik lagi ke lampu merah lagi, jalan lagi gitu. Ya. Nah,
apa-apa sih, mentalnya biasa-biasa saja. Ya, kalau mentalnya sudah terbangun, penolakan itu sebagai pertanda kita sudah melakukan. Kalau misalnya sudah terbiasa dalam bisnis, hari ini tidak ditolak, berarti kita tidak prospek hari ini, tidak jalankan bisnis. Masalahnya adalah pemula ini itu transisi dari pekerja menjadi pebisnis. Ya, orang yang nggak pernah bisnis, kemudian masuk ke ranah bisnis. Nah, ini loh, jadi masa transisi. Jadi merasa kalau ditolak itu menjadi sebuah kegagalan. Padahal enggak, ditolak itu sebuah bukti Anda sudah melakukan. Ya saya bisa saja bisa closing 5 itu mungkin saya prospek 1000 sebulan. Masalahnya saya tidak pernah memikirkan ditolak 995 kalinya itu tidak pernah masuk di dalam otak saya karena itu sudah menjadi hobi saya. Nah, ini bagi yang lain, bagi pemula yang dipikirkan itu ditolak 995 kali itu, waduh, sakit bos di hati. Enggak mikirin 5 ini gimana caranya ini 5. Jadi yang ratusan bulan itu nggak pernah saya pikirkan, saya abaikan. Yang saya fokuskan dapat 5, dapat 5, dapat 5, dapat 5, dapat 10 itu. Nah, jadi kalau belum dapat, ya saya belum pernah berhenti dan bisa jadi saya lebih gila-gilaan lagi untuk prospek orang. Gitu ya. Habitnya, kebiasaannya itu lebih banyak. Oke, baik. Dan ini ada satu juga pertanyaan yang sedikit menggelitik nih, Pak. Kita sudah setia dengan mitra kita, tapi mereka malah kabur. Bagaimana itu, Pak? Ya, itu gini. Kalau ngomongin jodoh ya, ya orang ya berjodoh itu diberikan sesuai dengan nilainya kita. Ya, artinya kalau orang yang tadinya jadi mitra kita, kitanya sudah setia, kemudian dia kabur, berarti dia tidak senilai dengan kita. Ya, biarkan dia pergi dengan orang-orang yang senilai dengan mereka. Kita mempertahankan nilai, jangan malah kita menurunkan nilai kita, biar mereka balik, malah hancur semua. Ya, pertahankan nilai. Kayak saya dulu, mempertahankan nilai. Saya bisa ditemui offline hanya hari Sabtu 2 jam di Wisma Sejahtera dulu di Jakarta. Dan saya tidak mau diminta hadir kemanapun. Itu menentukan nilai. Ya, akhirnya orang-orang yang senilai itu datang ke Wisma Sejahtera. Kalau ketemu datang. Ya. Bahkan orang-orang yang berpangkat, ya berprofesi tinggi itu mereka datang karena mereka menghargai nilai kita. Jangan pernah menurunkan nilai kita. Asal nilai itu nilai-nilai kebaikan. Tapi sekali kita turunkan nilai kita, ya moral kita akan turun, otomatis ya itu akan menghancurkan semuanya. Seperti itu. Oke, lanjut Pak. Pertanyaan berikutnya datang dari Slamet di Jakarta. Bagaimana caranya mempertahankan impian kita di lingkungan keluarga yang tidak mendukung? Ya, lingkungan keluarga yang tidak mendukung dengan impian kita, berarti jangan pernah cerita impian kita lagi. Cuman itu aja. Tapi buktikan sedikit demi sedikit, tanpa harus menceritakan sekalipun. Udah, simpel itu. Mantap. Dan pertanyaan berikut lagi, mungkin kita akan tutup di pertanyaan 3 atau 4 pertanyaan lagi. Dan setelah itu kita akan dengarkan lagi nih dari Pak Arya sebelum kita tutup ya. Dari Magetan, Pak Dodi Kusuma, impian, artinya impian menjadi tujuan utama gitu ya Pak ya. Mungkin yang dimaksud adalah perbesar impian dan impian itu yang menjadi tujuan atau target utama kita di bisnis atau seperti apa, Pak? Ya, betul. Jadi yang menyebabkan Anda join di bisnis Triangle itu kan meyakini bahwa bisnis Triangle ini bisa mewujudkan impian Anda. Gitu. Atau gara-gara Anda melihat bisnis Triangle ini, akhirnya Anda berani punya impian.
Itu makanya saya sebut impian itu adalah panglima perjuangan. Nah, makanya ketika kita mengikuti training tentang pengembangan diri, tentang motivasi, tentang bisnis, pasti nomor satu adalah impian. Ya, karena kita mengetahui garis finishnya, realnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Seperti itu. Kalau kita ikut bisnis, tapi nggak punya impian, ya itu kayak apa namanya, Anda mancing, tapi nggak dikasih umpan. Gitu. Ya, cuma buang-buang waktu aja. Seperti itu. Baik Pak, pertanyaan ketiga terakhir ya, dan masih ada dua lagi Pak, dan ini mungkin masih basic juga ya, tapi mungkin perlu untuk dijelaskan karena ditanyakan kolaborasi atau kerjasama yang seperti apa nih yang dimaksudkan dalam aplikasinya dengan bisnis 3i Networks ini Pak? Ya, yang tadi saya ceritakan, ini bisnis itu kolaborasi paling mudah. Coba di bisnis lain. Ya, kolaborasi apa sih? Anda harus jualan, harus nyetok barang, harus nawar-nawarin. Coba di bisnis ini Anda nggak perlu nyetok barang. Ya, nggak perlu nawar-nawarin, tinggal cerita-cerita. Ya. Tinggal semua fasilitas dari 3i Network yang sudah diberikan, Anda manfaatkan. Ada 3i LC, Anda hadir. Kerjanya apa sih? Ya, cuman kalau misalnya offline dulu saya sudah sering. Kerjanya apa sih? Datang ke acara, tepuk tangan, dahsyat-dahsyat. Ya, kemudian ajak mitra ke acara, tepuk tangan, dahsyat-dahsyat. Semakin banyak mitra yang datang, kita akan semakin sukses. Kan cuman itu. Sama. Di sini juga gitu. Ya, datang ke 3i LC, semangat, antusias, positif, selalu interaksi di chat kan gitu. Kemudian ajak mitranya, mereka juga sama semangatnya, interaktif juga, ya kan? Ya, tinggal tepuk tangan, dahsyat-dahsyat. Kalau ini terduplikasi, Anda akan sukses di bisnis. Ya, masalah produk dan lain sebagainya yang rumit-rumit, ya itu dipelajari, diselesaikan dengan cara sesama dan waktu sesingkat-singkatnya. Nah, yang penting berproses. Itu aja kok, gampang bisnis. Baik Pak Arya, jadi sangat simpel ya, jangan dibikin rumit. Dan ini pertanyaan benar-benar yang terakhir Pak Arya, datang dari Pak Iqbal Jaya. Bisa nggak sih jadi crown sambil kerja atau bisnis lain berdasarkan hukum-hukum sukses? Ya, jadi apa namanya yang seperti saya katakan bahwa orang apa namanya mendapatkan rezeki. Ya, ini berhubungan dengan hukum-hukum rezeki ya. Jadi kalau kita fokus dengan satu pintu dan pintu itu adalah pintu rezeki yang besar, maka Allah akan kirim rezeki dari pintu itu, tidak dari pintu-pintu yang lain. Tapi kalau kita punya pintu yang banyak, pintu besar punya, pintu kecil punya, pintu kecil banget punya, ya, pintu sedang punya, makanya Allah itu akan adil, ya, ngasih rezekinya kadang-kadang ngasih rezeki yang gede, kadang ngasih rezeki yang kecil, kadang ngasih rezeki yang lebih kecil lagi. Nah, kemudian dikembalikan kita, kalau kita asik di yang kecil, kemudian mulai melupakan yang besar, akhirnya apa? Munculnya yang paling kecil gitu. Yang bahaya kan bukan masalah banyak bisnisnya, tapi di mana fokus otak kita, ya alam sadar kita, pikiran kita, alam bawah sadar kita itu ada di pintu mana. Kalau asik akhirnya di duit receh, ya seperti ini. Ini ada mitra yang jalankan bisnis 3i. Tapi mereka asik juga di bisnis uang receh. Ya, karena kan uang receh itu kadang kecil, tiap hari ngalir kan gitu. Akhirnya jadi asik di sana, fokusnya di sana. Nah, akhirnya apa? Yang di sini jadi seret. Ya, yang rezeki gedenya jadi seret. Kemudian asik di sini. Ya, akhirnya Allah kasih rezekinya di sini. Salah siapa?
ya salah sendiri. Gitu. Tapi kalau kita bisa fokus di satu pintu ini, yang mega rezeki, yaitu 3i Network, ya otomatis ya kecil, tapi lambat laun membesar, membesar, membesar. Tapi kan cuma satu pintu. Akhirnya lebih mudah jadi crown. Kita menjalankan multi bisnis di di semua bisnis itu nggak masalah. Yang masalah adalah kita kehilangan fokus. Dan kehilangan fokus yang paling gampang adalah ketika Anda menjalankan bisnis jaringan selain bisnis 3i Network. Makanya perusahaan ya memberikan peraturan yang terbaru karena ini adalah terbaik untuk Anda. Yes. Gak ada ceritanya ada orang menjalankan bisnis network lebih dari satu bisa sukses semua. Yang ada hancur semua. Gitu. Ya, tapi kalau Anda punya bisnis network ya, 3i Network, kemudian Anda punya kerjaan, punya bisnis yang lain, ya resikonya apa? Anda kehilangan fokus. Gitu ya, kadang fokus di sini, kadang fokus di sini, kadang fokus di sini. Kalau Anda bisa mempertahankan di satu fokus 3i Network dan membuat mereka yang lainnya jadi sampingan, ini bisa jadi besar. Ya, tapi kalau Anda cuma punya satu, hidup mati di 3i Network, otomatis rezekinya jauh lebih mudah lagi. Itu hukum kesuksesannya seperti itu. Ya, keputusannya saya kembalikan kepada Anda. Yang penting jangan menjalankan bisnis network lebih dari satu, karena itu berhubungan dengan moral, ya, nilai diri itu masalahnya. Baik, luar biasa Pak Arya untuk ilmu suksesnya di malam ini. The Law of Success. Jadi kita sudah semakin paham lagi, semakin kesini-sininya kayaknya ini bakal ditunggu-tunggu nih Pak Arya setiap hari Senin ya, leadership training ya, ilmu-ilmu dari Crown itu memang keren banget ya, sudah teruji dan sudah terbukti. Justru karena dari semua Pak Arya juga sudah berhasil, maka di-sharingkan kepada kita, jangan sampai kita kehilangan fokus, lakukan yang itu-itu aja kata Pak Arya ya, maka kita pasti nyampe di crown juga. Fokus, konsisten, dan pasti kita crown. Baik Pak Arya, dan sebelum kita nanti berpisah, sebelumnya Pak Arya bisa memberikan closing statement untuk kita semuanya. Baik, jadi materi saya ini berseri ya, sebenarnya ya. Jadi Anda bisa cari materi-materi saya di 3i Live Channel sebelumnya. Ya, memang sengaja saya susun. Ya, dari pertama sampai dengan sekarang itu serial. Satu dengan yang lain itu saling melengkapi. Nah, untuk materi yang ini melengkapi basic leadership yang kemarin. Nah, nanti berikutnya saya akan memberikan materi yang melengkapi lagi dan fokus untuk mitra-mitra yang baru join. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah Anda bisa menjalankan bisnis ini dengan benar, bukan dengan cepat. Karena membangun rumah, kalau cari cepatnya, 1 hari jadi. Tapi akan rubuh. Tapi kalau membangun rumah dengan benar, ya ngecor aja, itu perlu waktu. Ya, nunggu kering, baru dikasih material yang lain di atasnya. Artinya Anda harus sabar dengan proses sukses ini. Harus ridho dengan cobaan-cobaan yang Anda hadapi. Dan Anda harus fokus dengan hukum-hukum leadership dan hukum-hukum kesuksesan yang Anda sudah pelajari. Kalau Anda sudah melakukan 2 hal itu, berarti Anda sudah melakukan bisnis dengan benar. Nah, benar itu lebih penting daripada cepat. Karena benar itu menunjukkan arah. Ya. Arahnya benar, ya lambat atau cepat, Anda pasti sampai. Karena arahnya benar. Ya. Tapi kalau nyari cepat, Anda bisa melenceng, Anda bisa muter-muter, ya bahkan Anda bisa tabrakan dengan yang lain, hancur. Makanya jangan pernah jauh dari epicentrum,
Jangan pernah jauh dari training-training leader sukses Anda, dan jangan pernah terlepas untuk selalu konsultasi dengan core leader sukses Anda. Saya Aris lagi. Semoga Anda bisa sukses di Bistria Network seperti kami. Ya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya update dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Crown. Pasti Crown. Terima kasih Pak Arya, dan luar biasa sharingnya. Kita berikan aplaus dong buat teman-teman yang sudah mendapatkan, merasa terinspirasi dan terbekali dengan ilmu sukses, hukum sukses pada malam ini. Silakan kita berikan aplaus, say thank you di room chat ya, dan pasti akan terbaca oleh Pak Arya juga, karena ilmu itu sebetulnya mahal teman-teman, tapi kali ini kita dapatkannya gratis. Oleh karena itu jangan ketinggalan materi-materi lainnya, bahkan sharing dari leader-leader lainnya, karena semuanya ini berkesinambungan ya. Jadi pertemuan yang penting adalah pertemuan yang tidak dihadiri. Pastikan teman-teman terus belajar di leadership maupun sharing online, BOP, dan juga training-training lainnya yang sudah disediakan di 3ILC. Dan semuanya teman-teman boleh memaksimalkan support system yang ada, yang saat ini satu-satunya terbaik yang kita miliki, karena semuanya kita nggak bisa ketemu secara offline ya. Jadi memang online itu yang terbaik, tidak ada pilihan. Mari kita maksimalkan, dan besok jangan lupa untuk mengundang calon mitra sebanyak-banyaknya, menghadirkan mereka, dan juga mengundang tim ya, hadirkan seperti yang tadi kita sudah dapatkan materi dari Pak Arya, hadirkan di BOP, dan besok jam 2 siang Selasa 13 Oktober 2020 jam 2 siang akan ada BOP dan sharing online yang akan diisi oleh leader-leader hebat, ada Ibu Desi dan juga Pak Hermanto ya, Silver Agency dan Gold Agency. Kisah mereka sangat menarik, jangan ketinggalan. Sampai ketemu besok jam 2 siang. Salam sukses luar biasa. Go Crown.